Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Skenario lolos otomatis timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, wajib menang dan berharap rival tersandung teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita bahas jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan. Jelang laga timnas Indonesia versus Cina, timnas Indonesia harus memenangkan pertandingan ini teman-teman supaya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini berada di titik krusial teman-teman dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026 dengan 2 pertandingan tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke putaran final, namun jalan yang harus ditempuh tidaklah mudah dan penuh dengan berbagai tantangan. Kemenangan yang diraih atas Bahrain di matchday sebelumnya telah menjaga asa Indonesia tetap menyala. Kendati demikian teman-teman, untuk mengamankan tiket otomatis, Indonesia tidak hanya dituntut untuk menyapu bersih 2 laga tersisa, tetapi juga harus berharap para rivalnya tersandung alias kalah teman-teman. Ada beberapa skenario yang memungkinkan timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 meskipun di situasinya sangat sulit. Peluang itu secara matematis masih terbuka teman-teman. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Australia menempati posisi kedua dengan 13 poin, sementara Arab Saudi berada di posisi ketiga dengan 10 poin. Jepang sendiri sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 dengan 20 poin, sedangkan timnas Indonesia sekarang berada di peringkat keempat dengan 9 poin teman-teman. Agar bisa lolos otomatis, Indonesia harus memenangkan kedua pertandingan sisa teman-teman melawan Cina dan Jepang, sehingga total poin yang terkumpul menjadi 15 poin jika memenangkan 2 laga tersisa. Namun itu saja belum cukup. Indonesia juga wajib berharap Australia dan Arab Saudi tidak mampu meraih kemenangan di 2 laga terakhir. Di 2 laga terakhir mereka teman-teman, jika Australia dan Arab Saudi masing-masing hanya mampu menambah 1 poin atau kurang, maka Indonesia berpeluang besar finish di posisi kedua tuh teman-teman. Tuh Australia dan Arab Saudi itu jika ia kalah ataupun seri, dan Indonesia berpeluang untuk finish di peringkat kedua secara otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun itu sungguh sangat sulit teman-teman, karena timnas Australia itu sangat kuat ketika melawan negara-negara pesaingnya seperti Arab Saudi dan Jepang teman-teman. Skenario ini memang terbilang berat, tetapi bukan hal yang mustahil. Kemenangan atas Cina dan Jepang akan menjadi modal yang sangat penting, sementara hasil pertandingan Australia dan Arab Saudi harus terus dipantau dengan cermat teman-teman. Australia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di 2 laga terakhir. Di 2 laga terakhir mereka, Jepang meski sudah lolos tetapi merupakan lawan yang tangguh, sementara Arab Saudi tentu akan berjuang keras untuk mengamankan posisi kedua. Arab Saudi sendiri akan berhadapan dengan Bahrain dan Australia, 2 pertandingan yang tidak akan mudah. Indonesia harus memaksimalkan keuntungan bermain di kandang saat melawan Cina nanti teman-teman di tanggal 5 Juni.
pada hari Kamis besok, serta mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk laga tandang melawan Jepang pada tanggal 10 Juni yang akan datang. Konsistensi dan fokus penuh sangat dibutuhkan untuk meraih kemenangan di kedua pertandingan tersebut, teman-teman. Selain itu, dukungan penuh dari para supporter dan semangat juang para pemain akan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan impian lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, teman-teman. Oke teman-teman, itulah cerita bola hari ini tentang skenario timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 minimal di peringkat kedua. Dua rival kita yaitu Arab Saudi dan Australia ya harus kalah di dua laga terakhir. Jika tidak kalah maka timnas Indonesia mungkin akan berakhir di posisi ketiga dan bermain lagi nanti di round keempat, teman-teman. Jika tidak lolos secara otomatis masih ada ronde keempat, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini, channel baru, channel yang membutuhkan perkembangan. Dan mari kita dukung timnas Indonesia pada tanggal 5 Juni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, teman-teman. Pertandingan ini akan disiarkan pada malam hari oleh stasiun TV swasta yaitu RCTI, teman-teman. Jangan lupa kita dukung dari layar televisi maupun dari dalam stadion. Kita doakan semoga timnas Indonesia meraih hasil maksimal nanti ketika melawan Cina. Dan nanti pada tanggal 10 Juni kita akan bertandang ke markasnya Jepang, teman-teman. Kita akan bertanding melawan Jepang di laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga timnas Indonesia nanti menang melawan Jepang dan meraih hasil 3 poin, membawa pulang 3 poin supaya tetap berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bisa lolos ke Meksiko, ke Amerika dan Kanada yang diadakan di negara sana, teman-teman, pada tahun 2026 nanti, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Saya ulangi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini channel yang membutuhkan perkembangan serta di share sebanyak-banyaknya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia, jaya terus sepak bola Indonesia.